bin Hasim. Hasim adalah kabilah dari suku Quraisy. Quraisy dari bangsa Arab, dan bangsa Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Semoga selawat dan salam terlimpahkan atasnya dan atas Nabi kita, beliau sallallahu alaihi wasallam. Berusia 63 tahun, 40 tahun darinya sebelum beliau menjadi nabi, dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diawali wahyu yang berbunyi Iqra di surat Al-Alaq, dan menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Negerinya adalah Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Allah mengutusnya untuk memberikan peringatan dari syirik dan menyeru kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fa'usbir. Hai orang-orang yang bergemul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi permintaan Rabbmu bersabarlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Makna bangunlah, lalu berilah peringatan. Berilah peringatan adalah memberi peringatan dan bahaya kemusyrikan dan menyeru kepada tauhid. Dan Rabbmu agungkanlah, yakni angkatlah dia dengan cara memurnikan tauhid, dan pakaianmu bersihkanlah, yakni bersihkanlah amalmu dari kemusyrikan, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Ar-Rus adalah berhala, maksudnya perbuatan yang menyembah berhala tinggalkanlah, dan bebaskan dirimu darinya dan dari para penyembahnya. Beliau melaksanakan perintah ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun, seraya menyerukan kepada tauhid. Setelah 10 tahun beliau dinaikkan mi'raj ke langit dan dipadukan sholat 5 waktu kepadanya. Beliau sholat di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu beliau sholat di Mekah. Setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Hijrah hukumnya wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam, dan kewajiban ini berlangsung abadi hingga hari kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fi kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardulillahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahu jahannama wa sa'at masira illa mustad'afin minal rijali wan nisa'i wal wildani la yastati unna illata wala yahtaduna sabila wa ulaika asallahu an yakru anhum wa kana Allahu afwa ghafura. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri kepada mereka. Mereka bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Maka mereka berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhirap di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali
kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita atau anak-anak yang tidak mampu berdaya, payah dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dalam Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 99. Dan firman-Nya, ya ibadilladzina amanu innal ardi wasi'atu fa iya ya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka ibadahilah aku saja. Quran surat Al-Ankabut ayat 56. Imam Al-Bakhari rahimahullah berkata, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan orang-orang muslim di Mekah yang tidak mau hijrah. Allah memanggil mereka dengan sebutan iman. Dalil atas wajibnya tentang hijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW. La taqati'u hijratu hatta taqati'u taubatu wala tanqati'u taubatu hatta ta'lu samsu min maghribiha. Hijrah tetap aku berlangsung selama pintu taubat belum ditutup. Sedang pintu taubat tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari barat. Setelah beliau menetap di Madinah, beliau memerintah syariat Islam lainnya seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dari syariat Islam lainnya. Beliau menyampaikan syariat ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun. Setelah itu beliau wafat dan agamanya tetap abadi. Semoga salawat dan salam terlimpah atasnya. Inilah agama yang beliau bawa. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah ditujukan kepada umatnya, dan tidak pula keburukan melainkan mereka telah diperintahkan tentang bahayanya. Adapun kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umatnya adalah tauhid serta segala yang dicintai dan diridai Allah, sedangkan keburukan yang beliau peringati supaya tidak menjauhi adalah syirik serta segala yang dibenci dan dimurkai Allah. Beliau diutus Allah untuk seluruh manusia dan diwajibkan kepada seluruh jin manusia untuk mentaatinya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal ya ayyuhan nasu in rusulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Quran surat Al-A'raf ayat 158. Dengannya Allah menyebutkan agama ini, dalilnya adalah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kuucapkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan dalil tentang wafatnya adalah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka maitun wa innahu maitun. Summa innakum yauma qiyamah inda rabbikum tahtasimun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantah di depan Rabb kalian. Quran surat Az-Zumar ayat 30 sampai ayat 31. Apabila manusia telah mati, mereka akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman-Nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi tanah itulah kami menciptakan kalian,
dan padanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Quran surat At-Toha dan firman-Nya, Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ambatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikannya ke kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Quran surat An-Nur ayat 17 sampai ayat 18. Setelah dibangkitkan, mereka akan dihisab dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajzi alladzina asta'u bima amilu wa yajzi alladzina ahsanu bi husna. Dan banyak punyaan Allah lah ya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberikan balasan pada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dan pahala yang lebih baik, surga. Quran surat An-Najm ayat 31. Siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia adalah kafir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsuna tsumma latunabba'una bima amiltu wa dzalika 'alallahi yasiru. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibuang, dibangkitkan, kemudian akan diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surat At-Tagabun ayat 7. Allah mengutus semua rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusula mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu. Quran surat An-Nisa ayat 165. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi wasallam, sedangkan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah penutup para nabi. Dalil bahwa Nabi Nuh alaihi wasallam sebagai rasul pertama adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhana ilaika kama auhaina ila nuhi wa nabiyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang kemudian. Quran surat An-Nisa ayat 163. Allah telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, mulai dari Nabi Nuh alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memberitakan kepada manusia supaya beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka dari menyembah taghut. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ummati rasulah anir budullahi wa utamibu logo. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhlah tauhid. Surat Quran surat An-Nahl ayat 36. Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya agar bersikap kafir pada ini. Allah mewajibkan pada seluruh hambanya untuk bersikap kafir. Bersikap kepada tauhid dan hanya beriman kepada Allah. Ibnu Al-Qayyum rahimahullah berkata, makna tauhid adalah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti atau yang ditaati. Tauhid sangat banyak macamnya dan tokoh pemimpinnya ada 5. 1. Iblis, laknatullah, semoga Allah melaknatnya. Amin. 2. Orang yang disembah sedang dia sendiri ridho. 3. Orang yang mengajak manusia supaya menyembah pada dirinya. 4. Orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari perkara gaib. Dan kelima, orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa man yakfur bi tawhidi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La unfisama laha wallahu samiul alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bubul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Inilah pengertian makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dalam hadis disebutkan, Ra'su amri islamu wa amuduhu sholatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah.